informasi yang kami peroleh itu pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih utang. Jadi pada saat ditagih utang ini korban memang sempat Polisi mengungkap motif pembunuhan sadis yang berujung jasad korban dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di Brebes, Jawa Tengah. Kapolres Brebes AKBP Lili mengatakan pelaku bernama Rokib mengaku emosi setelah korban bernama Sapri diduga menamparnya saat menagih hutang. Dalam kondisi marah, pelaku kemudian mengambil batu yang ada di dekatnya lalu memukulkan kepada korban hingga meninggal dunia. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil uang dan ponsel milik korban. Usai melakukan pembunuhan, pelaku kemudian melakukan aksi keji dengan memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam koper. Koper berisi potongan mayat itu lalu disimpan pelaku di dalam toilet salah satu kamar di rumah kosong. Kasus ini terungkap setelah warga desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, gempar oleh penemuan koper berisi mayat termutilasi pada Senin 16 Februari. Sekretaris Desa Sukareja Rohandi menuturkan jasad itu pertama kali ditemukan oleh saudara pemilik rumah saat bersih-bersih pada siang hari. Saat itu, saksi mencium bau amis. Setelah ditelusuri ditemukan koper yang ditutup pasir di salah satu ruangan rumah yang belum selesai pengerjaannya. Diketahui rumah tersebut milik Nia yang selama ini tidak ditempati karena sedang merantau ke luar negeri sebagai buruh migran. Selama pemilik rumah merantau, rumah tersebut rutin dibersihkan oleh kerabatnya. Temuan mayat dalam koper itu kemudian dilaporkan kepada Polsek Banjarharjo. Petugas yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi temuan tersebut ke rumah sakit. Kapolsek Banjarharjo AKP Ahmad membenarkan adanya penemuan mayat di dalam koper tersebut. Belakangan korban diketahui bernama Sapri, warga desa Pendek, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Pihak keluarga sebelumnya telah melaporkan korban tidak pulang sejak Minggu malam. Kepada keluarganya, korban sempat berpamitan hendak pergi menagih utang. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban, polisi akhirnya meringkus pelaku. Rokib ditangkap saat bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 17 Februari dini hari. Polisi memastikan Rokib merupakan tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi ini. Pelaku diketahui melakukan perbuatannya di rumah kosong milik Nia di Desa Sukareja. Rokib dipercaya menjaga rumah tersebut karena Nia merupakan keponakan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 35 tahun penjara. Pasal yang diterapkan yakni pasal 479 KUHP 2023 dengan ancaman 20 tahun penjara serta pasal pembunuhan pasal 458 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Lalu kami informasikan bahwa alhamdulillah kita berhasil untuk mengungkap kasus pembunuhan kurang dari 24 jam. Alhamdulillah dini hari tadi tim Resmob kita berhasil untuk menangkap pelaku. Ya. Berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh di lapangan, mengarahkan pelaku, akhirnya kita menangkap pelaku di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Pak Kapolres, dari hasil otopsi yang dilakukan semalam untuk sementara hasil temuannya korban itu kematiannya sebetulnya. Jadi adanya pukulan benda tumpul yang ada di belakang kepala. Jadi terdapat patah tulang dan juga kerusakan di sekitar tengkuk dan dasar tulang kepala. Ya, jadi untuk korban ini setelah dihilangkan nyawanya oleh pelaku, kemudian pelaku ini berencana untuk memasukkan korban ke dalam koper. Karena tidak cukup, kemudian pelaku memotong kaki dan tangan korban. Untuk pemakaman sendiri dilakukan di mana? Di Majalengka. Ya. Nah, dari keterangan yang sementara didapat polisi, apa alasan pelaku menghabisinya? Baik, sementara dari informasi yang kami peroleh, itu pelaku ini merasa kesal dan juga emosi
saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi, kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala, kemudian bagian dada, dan juga ke bagian tengkuk, sehingga korban meninggal dunia. Dan terakhir kan, untuk apa ada unsur 340, dan karena pada saat terakhir kan informasinya pelaku meminta uang atau memancing dengan mau minjam uang lagi. Ya, sementara kami masih dalami ya, karena pelaku baru kita tangkap, masih kita minta keterangan nantinya. Kemudian perlu rekan-rekan juga ingat bahwa ini juga sudah kita terapkan untuk pasal KUHP yang terbaru. Oke. Identitas pelaku dan identitas pelaku dan korban dan hubungannya apa dan? Kalau untuk pelaku itu inisialnya adalah R, umur 45 tahun, laki-laki ya, itu punya memang hubungan dengan pelaku utang piutang. Pak Kapolres, dari hasil penyelidikan sementara apa ada unsur pencurian dan kekerasan, dan karena di satu sisi juga barang milik korban sendiri juga dibawa dan Betul. dan apa? Jadi pada saat pelaku ini menghabisi korban itu mengambil uang dan juga handphone milik korban. Uang sebesar 15.632.000. Ancaman hukumannya apa? Baik ya, kalau berdasarkan pasal yang kita terapkan ya, pasal 479 Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP yang terbaru, itu ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Dan untuk pasal pembunuhannya ya 458 Undang Nomor 1 tahun 2003 itu ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Berlapis ya dan berarti. Lapis. Terima kasih. Kurang dari 24 jam setelah penemuan mayat termutilasi dalam koper, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan sadis di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku bernama Rokib ditangkap saat bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 17 Februari dini hari. Polisi memastikan Rokib merupakan tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan korban yang diketahui bernama Sapri, warga desa Pendek, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, Wahyu Nurholik. Wahyu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Tribuners. Ya, Wahyu, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi temuan mayat termutilasi dalam koper hingga akhirnya polisi menangkap pelaku ini? Baik, melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah bahwa benar Rocky 45 tahun akhirnya ditangkap oleh tim Resmob dari Polres Brebes usai kabur. Ya, Wahyu, silakan dengan laporan Anda. Pagi. Diketahui bahwa dari pengakuan Sapri sendiri kepada kami, dia melakukan aksi tersebut pada Minggu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sapri mengaku sakit hati saat ditagih oleh korbannya ini, ditagih untuk membayar hutang, namun dia belum sanggup membayar sehingga korban menampar pada pipi pelaku ini, sehingga atas perbuatannya itu kemudian pelaku berbuat nekat kepada korban dan melakukan pembunuhan disertai mutilasi yang terpisah menjadi 3 bagian tubuh. Sapri sendiri usai melakukan aksinya tersebut nekat melakukan mutilasi dan memasukkan jenazah atau jasad korban ke dalam koper dan menaruhnya di sebuah rumah kosong di mana rumah tersebut merupakan milik keponakannya yang saat ini berada di luar negeri.
Kemudian penemuan jasad ini diketahui oleh warga yang merasa curiga atas ditemukannya darah. Setelah mengikuti jejak darah tersebut, ternyata korban ditemukan di dalam koper yang ada di dalam rumah yang belum sempurna jadi tersebut. Atas peristiwa itu, kemudian warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Baik, kemudian bagaimana akhirnya pelaku ini berhasil diamankan? Jadi ketahui ini berada di luar dari wilayah TKP tersebut. Baik, bahwa setelah melakukan perbuatannya itu memang Sapri melakukan buron atau kabur ke rumah istrinya yang ada di Majalengka, Jawa Barat. Sapri meninggalkan lokasi kurang dari 24 jam kemudian, polisi dari tim Resmo Polres Brebes melakukan pengejaran ke rumah istrinya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tanpa melakukan perlawanan, Sapri kemudian digelandang ke Polres Brebes untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, kasus pembunuhan disertai mutilasi ini terkait dengan utang piutang. Wahyu, kemudian apa hubungan antara korban dan pelaku? Apakah sebelumnya memang mengenal dekat? Baik, antara korban dan pelaku menurut Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansa memang mereka berdua mempunyai hubungan sebagai rekan biasa saja. Artinya ada jaringan hubungan hutang piutang begitu, bahwa korban ini diketahui merupakan juragan gabah begitu yang memang kerap meminjamkan uang kepada yang membutuhkan, dan pelaku ini memang mempunyai hutang kepada korban, dan saat ditagih karena pelaku memang belum mempunyai hutang, kemudian belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya, kemudian karena korban kemudian menagih dan merasa tidak puas atas penagihannya itu dan tidak bisa membayar, kemudian korban melakukan penamparan kepada pelaku ini, sehingga karena tidak terima, kemudian pelaku keluar ke rumah untuk mencari batu. Saat itu korban sedang duduk di ruang tamu, dan dari arah belakang Sapri dihantam oleh pelaku sebanyak 2 kali pada bagian kepala, dan pelaku kemudian tersungkur hingga akhirnya meregang nyawa, dan nekat pelaku ini melakukan mutilasi hingga menjadi 3 bagian tubuh begitu. Ya, terkait peristiwa ini sejauh ini pihak keluarga apakah sudah memberi keterangan, Wahyu? Baik, informasi sementara karena masih dalam keadaan duka, kami mendapatkan wawancara hanya beberapa saat, bahwa keterangan dari menantu korban menyebutkan bahwa memang sejak Minggu petang korban ini izin kepada istrinya begitu untuk meninggalkan rumah, memang untuk menuju ke lokasi tempat kejadian tersebut. Namun pihak keluarga menyebutkan memang tidak tahu menahu akan apa korban ini menuju ke rumah tersebut. Yang pasti bahwa dari keterangan menantu korban ini, korban meninggalkan rumah memang membawa uang sebanyak 20 juta rupiah. Begitu. Baik, sementara untuk pihak kepolisian apakah juga sudah memberi keterangan terkait penyelidikan maupun proses hukum terhadap pelaku? Iya, bahwa pelaku ini memang ditetapkan sebagai pelaku tunggal dalam kasus mutilasi yang ditemukan di dalam koper di desa di Kecamatan Banjarharjo ini. Pelaku kemudian diterapkan pasal berlapis begitu dengan ancaman hukuman maksimal 35 tahun penjara. Polisi menyebut bahwa pelaku ini dijerat pasal 479 tahun 2023 KUHP yang baru, ancaman hukuman 20 tahun penjara, dan juga pasal pembunuhan 458 tahun 2003, tahun 2023 ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dengan begitu saat ini bahwa pelaku terancam 35 tahun penjara. Namun polisi juga
masih melakukan pencarian barang bukti lain setelah kemarin mengamankan sebuah koper berwarna merah usai melakukan otopsi di RSUD Brebes. Dan saat ini pelaku masih mencari barang bukti lain, diantaranya itu ponsel dan sejumlah uang yang dibawa korban sebelumnya dan juga benda tajam ya yang digunakan pelaku untuk melakukan mutilasi korbannya ini. Baik, setelah pelaku diamankan dan kemudian membuat pengakuan kepada penyidik, apakah pelaku menyatakan penyesalannya terhadap korban yang sudah dihilangkan nyawanya? Iya, bahwa kemarin kami mendengar sendiri bahwa di hadapan penyidik dia mengakukan penyesalannya terhadap yang sudah menghilangkan nyawa korbannya ini. Dia berpesan meminta maaf kepada pihak keluarga yang pihak keluarga dari korban ini telah bahwa tulang punggungnya itu telah dihilangkan nyawanya. Dia juga menitipkan pesan kepada istrinya yang ada di Majalengka untuk menitipkan 2 buah hatinya yang saat ini masih ada di bawah umur. Perlu diketahui juga bahwa anak ini merupakan anak dari istri pertamanya pernikahan dengan warga desa setempat begitu. Dan saat ini menitipkan kepada ibu sambungnya bahwa benar-benar mengakui dan menyesal telah melakukan perbuatan ini dan mengaku hilaf di hadapan penyidik begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Wahyu, jurnalis Tribun Jateng. Selamat kembali bertugas. Iya. Tindakan menyesal mempertanggungjawabkan di tempat hukum ya untuk pelajaran nanti kita dulu bertindak ya. Nambingis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.